pencemaran nama baik misalnya. Hukum itu kan tertulis. Nah, kalau kata-kata di dalam hukum itu definisinya beda-beda, kacau negara ini. Koruptor bisa bebas, pembunuh bisa bebas, pemerkosa bisa bebas. Makanya nggak boleh sembarangan. Ya, dalam berbahasa Indonesia tidak boleh sembarangan. Nah, LAI mengakui itu. Nggak boleh sembarangan di dalam menerjemahkan. Nah, sekarang saya bahas dari sisi bahasa. Oke, ya. Allah itu adalah kata tunggal, nggak ada kata jamaknya. Nah, sementara Yeshua dalam bahasa Aramaik, ya, dia mengucapkan Allaha, tunggal, jamaknya adalah Allahe. Ya. Nah, di dalam Yunani, Theos ada kata jamaknya, Theoi. Ada juga yang bilang Theos ada jamak juga, Theos gitu. Ya, di dalam Ibrani Eloah itu tunggal, Elohim jamak. Ya. Di dalam bahasa Inggris God itu tunggal. Ya. Jamaknya God. Nah, di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, sekali lagi mengacu kepada bahasa. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, di kamusnya Al-Munjid, ya, ilah itulah jabatan, itulah gelar yang sesuai sama Theos tadi, sama Allaha, sama Eloah. Ilah itu tunggal, jamaknya adalah ilahun atau alihat. Oh ya, jadi ada nih tunggal sama jamak. Kalau Allah dipakai nggak bisa gitu. Ada Mas Aldo. Allah itu ada jamaknya. Allah kan tunggal. Ada. Mau tahu? Bro Aldo mau tahu nggak jamaknya? Apa? Alasan. Oplak kau calontong. Alasan. Orang serius. Di dalam bahasa Indonesia, ya teman-teman, ya perhatikan, tunggalnya adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu generik, ya. Jadi pluralnya apa? Ya Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, ilah-ilah, sembahan-sembahan, dewa-dewi juga bisa. Itu dari sisi linguistik, makanya gitu, nggak tepat ya kalau Elohim diganti Allah, itu nggak tepat. Nanti El juga diganti Allah jadinya nih. Ya, itu salah. Gitu. Jadi mari ya sekali lagi ya, kalau kita belajar kita mau belajar apa? Matematika ke guru matematika. Ya. Ini teman-teman jangan salah paham ya. Saya menghormati Pak Bambang Nursena, saya menghormati LAI. Tapi mari kita dudukan porsi sesuai kompetensinya. Susah gitu kalau kita belajar dari orang yang nggak punya kompetensi. Ya. Bro Aldo. Oke, sampai sini dulu. Bro Aldo, secara linguistik, sekarang kalau kita pakai secara, itu saya bilang nama, itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan. Nah, contohnya sekarang, kalau ada bacaan Yosua Hamasiah, Indonesianya jadi apa yuk? Ya, jadi Tuhan Yeshua Allah, kan? Mesias. Hah? Jadi kalau Yeshua Hamasiah, jadi dalam bahasa Indonesia adalah Yeshua Mesias. Nah, sekarang kalau Yesua Mesias, di mana ada kata Yesua? Yeshua itu ya di naskahnya itu gitu. Ya, maksud saya di Indonesia kan jadi aneh kan, harus kan nama. Ya nama itu. Nah, di Indonesianya jadi apa? Ya nama juga. Walaupun aneh Pak, Jadi itu nama nggak boleh diganti. Ya, itu yang saya maksudnya di situ. Kayak contoh, kan kalau Yesua, oke, itu Yesus kan. Tapi kan ada istilah-istilah penyebutan dalam bahasa Ibrani macam Yesua, Elroy, apalah gitu ya, apalah yang dimana semua nanti bacaannya Tuhan pukul rata. Iya, iya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa membedakan Tuhan yang proper name secara penyebutan. Kalau kita tidak membaca ya, kalau kita sekarang kayak contoh Bro Aldo bilang kata Tuhan, saya ini bingung Bro Aldo tuh mengucapkan kata Tuhan yang huruf besar apa huruf kecil? Nah itu dia, saya nggak tahu ajaran LAI. Tuhan itu ya, patokannya adalah KBBI, artinya adalah
sesuatu yang disembah oleh umat manusia. Benar. Nah, ini yang saya maksudnya, saya sepakat dengan itu. Jadi penyebutan kata Tuhan kalau dibedakan cuma dengan huruf besar tanpa orang membaca. Sekarang saya bilang contohnya Bro Aldo dari tadi sebut Tuhan. Ini Tuhan yang disembah apa Tuhan proper name? Iya, itu. Kita Kristen jujur, ayo. Iya, bingung. Orang Kristen harus jujur ya. Misalnya contoh, seorang pendeta lagi khotbah di mimbar. Dia menyebut Tuhan kita maha besar, Tuhan kita. Kalau jemaat yang meneliti, ini dia menyebut huruf besar, T besar, huruf besar semua, atau T besar saja, atau Tuhan huruf kecil semua. Ayo. Ini yang saya maksud gini loh, Bro Dolphin. Ya. Bro Dolphin, kalau misalnya ada nama orang nih, namanya Cibirit-birit. Ini nama orang nih, misalnya ya, Cibirit-birit. Kan nggak mungkin diterjemahkan jadi diarrhea all the time gitu loh namanya. Ya. Kira-kira kayak gitu loh, Bro. Iya. Kayak Bro Aldo ya. Iya, biar maksud santai aku kita. gini, secara saya membaca, contoh saya ambil simpel saja. Semua penulisan di Perjanjian Lama, nama tidak pernah dirubah selain itu Yahweh atau Yahweh. Cuman itu aja yang dirubah. Daud jadi Daud tetap. Matias jadi Matius bisa. Tapi YHWH atau Adonai secara ketif kere dirubah pukul rata. Ini yang saya sayangkan pribadi, orang Kristen secara umum yang menggunakan terjemahan LAI dari awal sampai akhir tidak mengenal siapa nama Tuhannya yang benar, karena cuma tahu Tuhan. Sedangkan kalau secara KBBI itu sebagai sesembahan. Nah sekarang contoh di Perjanjian Lama yang tadi Bro Aldo buka, Tuhan huruf besar, Allahnya A besar saja kan, Tuhan Allah. Tapi kalau Bro Aldo baca terbalik, ada Allah huruf besar, Tuhannya huruf kecil. Ayo. Ada. Ini yang saya bilang secara pribadi tidak konsistensinya LAI dalam penyebutan nama itu. Artinya saya pribadi bisa menyimpulkan LAI mengaburkan nama Allah itu. Lalu doa Bapa kami gimana? Dikuduskanlah namamu. Hilanglah makna pengudusan. Itu bagi saya, ya kan? Karena penerjemahan benar Bro Aldo. Jadi penggunaan terjemahan yang baik dan benar itu juga harus dipakai. Nah, contohnya saja sekarang. Maaf ya, kita bukan berdebat, tapi yang saya dapati dalam TikTok ini, penggunaan kata pribadi. Sekarang pribadi itu apa? Itu kabur. Pribadi secara KBBI dimentahkan oleh orang-orang tertentu yang menjelaskan pribadi secara agama. Hancur nggak bahasa Indonesia? Itu loh. Terus masalah terjemahan daging dan manusia. Secara KBBI hancur makna daging dan manusia secara agama. Ini yang saya maksudnya, saya sepakat dengan Ronaldo. Kita luluskan tentang bagaimana ada KBBI, karena itu kata itu sudah disahkan atau di bahasa kesepakatan semua Indonesia ini udah menggunakan kamus bahasa Indonesia. Nah sekarang bahasa daging dan manusia saja jadi debat, kata pribadi jadi debat. Nah karena mereka membuang makna kata pribadi, makna kata daging manusia. Padahal kata daging itu universal. Contoh kan bahasa Yunaninya kan dibilang bahwa prosopon insarki, dan menyatakan diri dalam daging. Mereka takut loh kalau bilang daging. Nah daging ini kan universal, tergantung nanti membaca selanjutnya. Oh daging apa nih? Kan gitu dulu nih. Maksud aku secara terjemahan yang baik dan benar. Nah sekarang kalau mau bilang LAI ini, menurut Bro Aldo, LAI ini lembaga terjemahan atau lembaga tafsiran? Ya LAI itu lembaga terjemahan, ya penerjemah, ya. Walaupun banyak kesalahan, kita harus apresiasi, ya. Sebab gini, iman saya juga, saya bisa seperti ini juga karena LAI. Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Benar, saya sepakat dengan Bro Aldo. Saya pun karena ada terjemahan LAI, benar. Makanya saya lebih giat belajar, benar. Jadi mari kita doain terus, mari kita dukung terus LAI ya, supaya hasilnya itu lebih baik ya. Tapi secara keimanan kan saya pribadi gini Bang Aldo. Sudah hampir ratusan tahun loh orang salah jalan. Itu saja saya kasih. Bayangin gini ya, yang salah itu penerjemah, sementara umat Kristen yang jadi konsumen itu adalah korban. Jadi kita ya, ini sekali lagi dukung ya, yang salah ini kita coba koreksi ya,
coba kita dengan Gimana? kasih itu. Masalahnya gini Bang Ado, masih ada yang bilang LAI ini sudah benar, orang-orang di dalam begini bla bla bla. Jadi kita mau luruskan EYD-nya gimana? Nggak apa-apa. Penggunaan Jadi kata yang benarnya gimana? setiap orang itu punya evolusi iman yang berbeda-beda, Bapak. Ya, ada yang ini saya sampein langsung dia percaya. Karena dia udah percaya sama saya, dia tahu kalau saya orang jujur, ya. Tapi ada yang perlu bertahun-tahun, Pak. Ya. Dan ada juga yang menolak sampai bertahun-tahun. Ya, saya sampaikan ini sebenarnya dari 2013. Ya, banyak orang ngundang saya, saya sampai diundang ke Masjid Ahmadiyah pada saat sebelum COVID gitu. Ya, ini topikal seperti ini gitu, sejarah yang saya bahas. Jadi mari kita edukasi tanpa kita istilahnya ekspektasi. Wah, tahun depan nih harus semua berubah. Nggak perlu, nanti kecewanya kita sendiri kecewa. Ya, jadi tadi kita udah diskusi ya. Jen, Bro Aldo, contohnya gini Bro Aldo, dalam KBBI kata inkarnasi itu kan berarti ada loh di kata KBBI kan sudah ada. Inkarnasi itu perwujudan merwujudan roh ke dalam bentuk lain. Nah sekarang kalau bawa ke dalam bahasa inkarnasi Alkitab, firman menjadi daging. Dari mana firman itu? Itu secara tatanan EYD yang benar, kamus inkarnasi Ya, itu ditujukan bagaimana? Makanya Ya gini, kan? teman-teman, nggak gampang di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya punya partner, saya ateis 613 itu, dia pakar Aramaik Ibrani. Tapi dia nggak tahu tata bahasa Indonesia. Nah, saya yang punya pengalaman ini, saya mengoreksi dia gitu. Oh, ini caranya gini gitu. Sesuai sama EYD, sesuai sama KBBI gitu. Jadi Ada beberapa teman juga Bro Aldo gini. Masalahnya bahasa Hebrew satu huruf punya makna ada. Setiap huruf itu punya makna. Nah, bahasa Indonesia A, apa maknanya? A aja bunyinya. Ya kan gitu. Ini yang kendala. Ada beberapa makna ya. Contoh kata rasul, kata Alkitab ya. Itu ada beberapa makna. Kata rasul itu ada 6 definisi. Gitu. Jadi memang itulah the beauty of translator ya. Dia harus ya pinter-pinter memilih diksi. Ini yang mana yang paling pas kalau di Indonesia. Karena ada kata-katanya banyak di Indonesia. Nah, kalau misalnya belum ada yang pas, dia harus masukkan kata asing itu, tapi ditulis miring. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ILT ini, Elohim ditulis Elohim, tapi dia huruf tegak, itu salah. Harusnya miring. Kalau secara tata bahasa, benar. Nah, Itu sekarang benar. kita ini saya juga mau edukasi. Kalau menerjemahkan itu, kita harus netral. Nah, itu yang saya bilang kan. Ini lembaga terjemahan terjemahan atau ya Supaya apa? Ini konsumen enggak membaca pikiran saya. ya. Tapi konsumen memang membaca tulisan siapa? Matius ya, berarti dia baca tulisan Matius. Ya, benar. Bukan saya gitu. Saya nggak penting. Nah, sekarang kan jadi masalah kita baca terjemahan LAI, bukan baca Matius. Nah, itu masalah. Itu loh. Makanya mari kita sekarang ini kita yang udah tahu sejarah dan linguistik, kita sabar-sabar gitu loh. Nggak perlu kita istilahnya tuh gontok-gontokan ya. Nggak perlu berpikir, wah mereka kalau tetap seperti itu masuk neraka, aduh, udah jangan terlalu jauh gitu, ya. Kita edukasi dengan baik. Kalau misalnya ditolak ya enggak apa-apa, gitu. Oke teman-teman, ini waktunya saya harus makan malam, jadi saya off dulu, ya. Tapi kalau saya mungkin pesan begini Bro Aldo. Thank you bro. Pernah kita ketemu juga dengan Pak Joshua Teu. Dia bilang memang kalau secara perorangan untuk menyampaikan komplainan itu agak susah kelahi. Jadi memang harus bentuk dalam suatu kelembagaan atau kelompok, ada lembaga lah gitu. Itu boleh baru bisa. Tapi kalau secara pribadi-pribadi atau apa, kalau mau berkelompok yang mempunyai legalitas hukum di mata Indonesia gitu harus ada. Itu baru bisa mereka terima. Itu sih. Jadi memang harus satukan pandangan boleh ya. Oke, thank you Bro Aldo.
Ya, sama-sama Mbak Indomie. Ya, thank you ya atas waktunya, kesempatannya teman-teman. Saya pamit ya. Oke, Bro Aldo. Assalamualaikum. Yo, mari. Oke, bon appetit. Bon appetit ya, bareng keluarga. Sebentar, saya mau tanya boleh nggak sedikit? Aduh, gimana sih? Pindah pula. Dia kan mau makan malam juga, Bro. Dia kan manusia biasa seperti engkau dan saya, Bro. Maksud aku pertanyaannya begini. Kalaulah kita sudah memahami bahwa kata Allah itu sesuatu hal yang keliru, tetapi gereja kita masih menggunakan kata itu gitu loh. Kira-kira yang terjemahan aja LAI masih belum merubahnya, bagaimana gereja mau mengikut berubah, Bro? Kan Bro, gereja kan ngikutin terjemahan LAI rata-rata. Kan gitu. Maksudnya kan kita mulainya dari mana dulu nih? Harusnya kalau kita mau berubah, kita berubah dalam LAI-nya dulu. Karena LAI kan hampir digunakan, boleh dikatakan berapa 80% seluruh gereja. Saya bukan mau bukan ke LAI-nya, maksud saya begini. Kita sudah paham secara pribadi ya, secara pribadi pengetahuan, informasi yang masuk kepada ternyata Allah itu tidak seharusnya kita gunakan kan gitu kan. Tetapi di gereja kita masih menggunakan itu. Kira-kira sikap kita bagaimana kalau menurut Bro Cak Lontong? Oh, saya sudah mulai kok di dalam pelayanan saya sudah mulai menyampaikan kepada jemaat bahwasanya kata Allah itu juga. Kenapa? Tetapi ibadahnya tetap di gereja itu juga. Tetap dong. Aku sudah mulai menyampaikan kalau dalam pelayanan saya, kalau dalam pelayanan ada kesempatan, saya sudah mulai mengatakan, ayolah kita pakai Elohim aja gitu loh, supaya di dalam pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa, apalagi khususnya jiwa-jiwa yang baru, supaya mereka nggak bingung. Mereka bisa membedakan, Elohim ini yang artinya nih apa namanya? Ini loh sang pencipta di Alkitab. Kalau enggak kan nanti selama ini kalau yang namanya iman Kristen yang udah lama udah tahu, Bro, membedakan. Tapi kalau yang namanya jiwa baru, mereka nggak bisa membedakan, Bro. Maksud saya kan gini, kita kan hampir sama ya. Hampir sama, kasus kita sama. Saya juga sering mengatakan gitu, tapi orang itu tetap menolak kan. Enggak, itu begitu, karena sudah terdoktrin seperti yang dibilang Romo Aldo tadi kan. Itu yang susah, Bro Matius, memang. Enggak, sebentar. Berarti tetap seperti yang bilang Cak Lontong tadi ya, kita tetap gereja di situ. Cuman ya kita dalam hati kita kan bisa berbeda pendapat ya kan, terhadap teman-teman yang lain. Tapi ini gini loh, Bro, kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan kita mau mulai gitu? Pada balik. Saya dari di tengah-tengah keluarga saya sudah saya terapkan itu, Bro. Istri saya udah nggak menggunakan kata Allah lagi dalam setiap doa. Aku ketinggalan. Aku lihat doaku pergi. Kenapa? Nggak, gini ceritanya. Romo Aldo kenapa pergi? Dia mau makan. Dinner time sama keluarga, udah waktunya.